Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi dengan NIM S1S1222027 dari kelas C dengan Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Haloleo. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan dosen pengampu Bapak Adham Mansur Sajia MM. Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai implementasi kelas diagram, yang dimana di sini akan kita kaitkan dengan materi Python inheritance atau pewarisan. Nah, apa yang dimaksud dengan pewarisan? Nah, pewarisan itu adalah konsep di mana sebuah kelas atau objek mewariskan sifat dan juga perilaku kepada kelas lainnya. Nah, untuk mempermudah pemahaman kita, langsung saja di sini kita mulai untuk mengimplementasikan sebuah contoh kasus sederhana yang akan kita selesaikan dengan konsep inheritance atau pewarisan. Nah, bisa kita lihat di sini ada contoh kasus yang terdapat 3 kelas, yakni orang, mahasiswa, dan juga pekerja. Adapun hubungan pewarisan antara ketiga ini adalah kelas mahasiswa itu sebenarnya juga adalah kelas orang yang memiliki atribut yang sama. Namun kelas mahasiswa itu memiliki kelas tambahan yang tidak dimiliki di kelas orang. Begitu pula kelas pekerja. Kelas pekerja itu sama halnya dengan kelas mahasiswa, yang dimana tugas sebenarnya itu merupakan kelas orang yang memiliki atribut dan juga metode yang sama. Namun, kelas pekerja ini memiliki sebuah atribut tambahan yang tidak dimiliki di kelas orang. Nah, setelah kita mengetahui hubungan dari inheritance atau pewarisan antar ketiga kelas ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa kelas mahasiswa dan juga kelas pekerja merupakan kelas turunan dari kelas orang. Dan kelas orang ini bertindak sebagai kelas induknya atau yang utama. Saya kira seperti itu. Kita langsung saja implementasikan dengan menggunakan codingan Python kita, yang akan kita sesuaikan dengan kelas diagram ini. Seperti biasa, kita buat terlebih dahulu new file. Jangan lupa ekstensinya .py. Pertama, di sini kita buat kelas orang. Kemudian kita buat atributnya menggunakan fungsi init. Kemudian self atribut nama dan juga asal. Kemudian self dot nama sama dengan nama. Kita langsung copy saja. Kemudian di sini dot asal. Nah, setelah kita buat atributnya, sekarang kita buat metodenya. Def perkenalkan diri. Jangan lupa di sini self. Kemudian print format string nama. Di sini self dot nama. Kemudian di sini
Kita copy saja. Kemudian kita ganti dengan asal. Nah, kelas induk atau kelas utamanya yakni kelas orang itu telah berhasil kita buat. Sekarang kita akan membuat kelas turunannya yakni mahasiswa dan juga pekerja, yang dimana atributnya dan juga metodenya akan mengambil dari kelas orang, dan masing-masing kelas turunan ini memiliki sebuah atribut tambahan. Kemudian untuk parameternya kita ambil dari kelas induknya, berarti orang. Kemudian kita copy saja di sini. Nah, self nama asal dengan atribut tambahannya adalah universitas. Kemudian di sini untuk self nama dan asal parameter dari kelas orang. Nah, kelas mahasiswa ini merupakan turunan dari kelas orang, yang dimana turunan itu pasti akan mengambil atribut dan metode yang sama dari kelas induknya. Maka untuk mengambil atribut yang sama, kita gunakan fungsi super. Seperti ini. Jadi dia ini akan mengambil atribut nama dan juga asal dari kelas induknya. Super yang ini yakni nama dan juga asal dari kelas induknya. Sementara untuk universitasnya itu merupakan atribut tambahan atau khusus dari kelas mahasiswa itu sendiri. Universitas. Kemudian di sini tinggal kita tambahkan universitas self.universitas. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan buat untuk kelas pekerjanya. Untuk lebih mudahnya kita langsung copy saja seperti ini. Kemudian tinggal kita ganti
mahasiswa menjadi pekerja. Dan untuk induknya atau yang utamanya itu masih saja kelas orang. Kemudian ini universitas ini berarti atributnya adalah tempat kerja. Tempat kerja. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita ubah juga. Nah, seperti ini. Jadi kita telah membuat kelas berdasarkan kelas diagram ini, yakni di mana terdapat kelas induk atau utama yakni orang, kemudian ada juga dua kelas turunan yakni mahasiswa dan juga kelas pekerja. Baik, mungkin di sini bisa kita buatkan objek untuk mengakses tiga kelas ini sehingga kita dapat mengakses ketiganya. Misalnya objek pertama adalah orang satu, kita ambil dari kelas orang. Kemudian kita isikan parameternya, misalnya nama saya, kemudian asalnya dari, kemudian kita copy saja. Di sini kita isikan untuk objek mahasiswa. Berarti untuk parameter ketiganya yaitu nama universitas kita, Sitas Halu Oleh. Kemudian di sini adalah pekerja. Kita ambil dari kelas pekerja. Dan untuk parameter ketiga atau argumen ketiganya ini adalah tempat kerja. Semisal di sini ada PTG Service. Nah, sekarang
ketiga objek ini telah berhasil kita hubungkan dengan masing-masing kelas yang telah kita buat. Selanjutnya kita bisa panggil metodenya untuk kita lihat hasilnya. Berarti orang satu dot seperti ini, kemudian kita jalankan. Nah, bisa kita lihat di sini sudah muncul nama Rahmi asal Konawe. Nah, ini objek orang satu yang mengambil dari kelas induk orang. Kemudian jika kita tes untuk objek MHS1, nah, nama Rahmi asal Konawe Universitas Halu Oleo. Kemudian kita tes lagi yang untuk yang pekerjanya. Nama Rahmi asal Konawe, tempat kerja PT Geoservice. Jadi seperti inilah mengenai konsep dari pewarisan atau inheritance, yang dimana terdapat kelas induk, kemudian diikuti dengan kelas turunannya, yang dimana kelas turunannya itu akan memiliki atau mempunyai atribut dan juga metode yang sama dengan si kelas induknya. Seperti inilah konsep dari inheritance tersebut. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait pengimplementasian ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.